kita membayangkan bagaimana rasanya ketika tubuh tidak lagi mampu bergerak bebas. Hal inilah yang dirasakan oleh beberapa pasien dengan gangguan imobilitas. Imobilisasi adalah kondisi ketika pasien mengalami keterbatasan hingga tidak dapat bergerak bebas, yang disebabkan oleh gangguan pada organ tubuh, maupun karena perubahan fisiologis tubuh seiring bertambahnya usia. Dalam kondisi ini, pengukuran status gizi menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tinggi badan adalah salah satu indikator penting, namun bagi pasien imobilisasi, hal ini sulit dilakukan. Lalu, bagaimana solusinya? Salah satu cara adalah melalui pengukuran tinggi lutut. Ya, dari lutut, kita bisa memperkirakan tinggi badan. Sayangnya, alat manual yang ada saat ini masih belum ideal, besar, berat, dan dengan kemungkinan bias sangat tinggi. Karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi. Sebuah alat tinggi lutut elektrik berbasis sensor digital dan mikrokontroler. Alat yang lebih efektif, efisien, dan meminimalkan bias. Setelah melalui tahapan studi literatur dan pengembangan awal, penelitian ini dilanjutkan dengan pengembangan prototip. Alat ini dirancang berbasis sensor digital dan mikrokontroler, dilengkapi perangkat lunak untuk mengolah data tinggi lutut secara otomatis. Proses perakitan dilakukan secara bertahap, mulai dari desain awal, penggabungan komponen, hingga pengujian sistem. Tahap selanjutnya adalah pengujian validitas laboratorium. Alat tinggi lutut elektrik yang dikembangkan dibandingkan dengan metode manual. Hasil pengukuran dianalisis untuk memastikan keakuratan, reliabilitas, dan presisinya. Setelah itu, dilakukan uji klinis di rumah sakit pada pasien imobilisasi. Melalui tahap ini, alat diuji langsung dalam kondisi nyata, sekaligus mengevaluasi kemudahan penggunaannya oleh tenaga medis. Dengan adanya alat tinggi lutut elektrik ini, diharapkan proses penilaian status gizi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Inovasi ini bukan hanya mendukung diagnosis gizi yang lebih tepat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien dengan keterbatasan mobilitas. Karena setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Dari hasil uji, ATLE dapat mengukur dengan baik meskipun dalam kondisi duduk maupun berbaring, dan dapat digunakan sebagai alat ukur antropometri klinis yang baik. Selisih rata-rata kesalahan prediksi IMT berdasarkan tinggi estimasi adalah minus 0,58 cm duduk, sedangkan kesalahan rata-rata adalah 0,01 cm untuk posisi berbaring. Metode tinggi lutut menunjukkan kesesuaian yang baik dengan hasil pengukuran tinggi badan aktual, sehingga mendukung keandalan dan akurasinya sebagai alat estimasi tinggi badan alternatif. Dilakukan pula uji daya terima alat tinggi lutut elektrik pada ahli gizi dan dosen gizi. Dari uji tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut. Dari penelitian ini, dihasilkan luaran wajib penelitian berupa artikel. Artikel penelitian ini dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta II, Jurnal Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kemudian terdapat pula luaran tambahan yang dihasilkan pada penelitian ini, yaitu alat pengukur tinggi lutut, poster penelitian, dan HKI poster penelitian. Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat di PPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Republik Indonesia Kemendikti Saintek, yang telah mendanai penelitian di bawah skema pendanaan tahun 2025.